Dari Jepang, konnichiwa. Di Korea ada annyeonghaseyo. Di Inggris ada hello. Di Thailand ada sawadika. Di Islam kita patutnya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3. Perkenalkan saya Rindu Ramadhani. Dan saya Mutiara Ramadhani. Dan saya Kaila Putri. Saya Fania Ramadhani. Saya Devta Nataza. Akan membahas penyakit mental agorafobia. Teman-teman tahu nggak sih agorafobia itu apa? Apa tuh? Apa ya? Mari kita saksikan videonya. Dan ku bisikan rasakan tanpa kata, rasanya ku rasakan sampai ku rasa lega sampai di sana. Guys, maaf, aku telat. Kita buat PPT yang harus 90 yang ada. Kenapa? Aku nggak apa kok. Serius? Iya serius lah. Lanjut aja guys. Gimana? Berarti yang dokumen PPT saya cuma poin-poin aja. Pokoknya ya aku udah selesai belum nih. Sekarang yang ini tapi videonya. Mut, lu serius gak apa-apa, Mut? Iya aku nggak apa-apa kok. Mut cerita aja. Udah aku nggak apa-apa. Tadi cuma ucapan aja. Kok kayak kelihatan panik gitu sih kamu? Enggak kok, nggak panik biasa aja. Kalau yang dulu juga apa? Iya. Enggak, aku nggak apa-apa aja kok. Kalau ada apa-apa cerita ya. Udah, selesai. Nanti kita bahas aja. Udah, sekalian tag. Iya.
sih? Aneh banget. Iya, nggak biasanya. Kayak panikan gitu dia. Gemeter tangannya tadi. Aneh banget ya? Iya. Ada apa sih sama dia? Kayak pengen Dari tadi juga kayak ada barang jatuh terus, jadi gemeteran Terus terus. kayak pengen cepet-cepet balik itu nggak sih? Ditanyain kenapa jawabnya nggak apa-apa mulu ya? Agorafobia merupakan salah satu jenis gangguan kecemasan di mana pengidap akan merasa ketakutan dan kekhawatiran yang berlebih apabila berada di tempat yang pengidapnya merasa sulit untuk pergi atau sulit merasa meminta pertolongan kepada siapapun. Di sini pengidap biasanya akan cemas apabila ada di tempat ramai yang akan mengganggu kehidupan sosial pengidap. Di sini dengan Kaila Putri, saya akan menjelaskan tentang penyebab secara fisik dari penyakit agorafobia. Yang pertama dari faktor keturunan, yang dimana jika ada keluarga yang punya gangguan rasa cemas. Yang kedua ada masalah keseimbangan tubuh, yang dimana menyebabkan rasa pusing di saat di suatu tempat yang ramai. Yang ketiga penyakit fisik yang lain, yang dimana terdapat gangguan jantung atau tiroid yang memicu rasa panik. Selain penyebab fisik, ada juga loh penyebab sosial penyakit agorafobia. Yang pertama itu ada trauma di masa lalu yang masih membekas. Yang kedua, orang-orang di sekeliling kita yang membuat kita takut. Yang ketiga, masalah keluarga yang menyebabkan ejekan dari teman-teman. Dengan saya Devta, saya akan bahas tentang dampak apa sih yang akan dirasakan oleh penderita agorafobia. Nah, dampak psikologi yang pertama yaitu ada rasa depresi karena penderita itu merasa bahwasannya dia tuh berbeda kondisinya dari orang-orang pada umumnya dan juga mempunyai rasa kecemasan yang berlebihan pada saat di tempat ramai. Nah, yang selanjutnya itu ada dampak bagi keluarganya atau bagi dia saat pada di lingkungan sosial. Yang pertama, dia tuh pasti akan menarik diri dari lingkungan pertemanan, keluarga. Jadi, hubungannya di sini juga akan renggang terhadap teman dan keluarganya. Dan juga ada dampak fisik bagi si penderita agorafobia ini. Yang pertama, dia tuh akan merasa tegang otot karena dia akan merasa stres terus tuh karena menghadapi situasi yang situasi yang ditakutkan. Nah, selanjutnya itu ada gangguan tidur di mana dia penderita ini akan merasa insomnia dan mimpi buruk. Jadi di sini aku ingin membahas tentang cara mengatasi penyakit agorafobia. Yang pertama itu kita harus merasa aman dan tenang. Kenapa? Karena dengan kayak gitu pikiran kita tuh pasti akan merasa nyaman, tenang. Dan yang kedua itu kita harus yakin sama diri kita sendiri. Kenapa? Dengan kita yakin sama diri kita sendiri, pastinya kita akan percaya sama diri kita sendiri. Dan yang ketiga itu kita harus mencari tempat-tempat yang nyaman dan aman. Kayak misalnya refreshing untuk mencari suasana baru. Dengan begitu pikiran kita pasti akan terbuka dan tidak di situ-situ aja. Dan yang selanjutnya itu kita jangan mendengarkan omongan orang lain. Kenapa? Dengan kita mendengarkan omongan orang lain, pikiran kita tuh pasti akan memburuk dan akan stres. Yang selanjutnya itu kita harus ke psikiater untuk pengobatan dan agar diobati dari dalam juga, nggak hanya dari luar. Pada tanggal 11 Oktober kemarin telah diperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Semoga tidak ada lagi orang yang merendahkan, Menyepelekan, mengolok-olok Penderitaan orang lain Meskipun penderitanya tidak terlihat. jaga mental, jaga jiwa. Sekian vlog edukasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.